Ya, dan ini satu anugerah yang sungguh besar yang dapat kita lihat dan boleh kita rasakan bersama-sama. Dan juga terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang gereja community keluarga Kuala Lumpur, hampir sejak keluarga peluang. Oke, puji Tuhan. Dan izinkan saya pastor, saya buka kasut. Saya sayang lah tengok mau pijak. Biar saya jadi Musa malah. Ya Tuhan kata tanggalkan kasutmu. Di sini ada hadirat Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Ya, sangat-sangat luar biasa. Nah, saudara, mari kita akan terus belajar firman Tuhan. Yang tak payah perkenalan, pastor sudah kenalkan kan. Saya tidak penting, saudara. Ya, saya hanya alas kaki saja. Ya, hanya sandal, kasut, selipar. Mari kita buka firman Tuhan ya, seperti yang sudah kita sediakan bersama tema malam hari ini. Petik dari Lukas 2:8-20 dan juga Yohanes 3:16. Saya pikir juga ayat yang sangat-sangat biasa untuk kita semua. Dan mungkin juga Anda sudah menghafal ayat ini bukan hanya di bulan Christmas, tapi mungkin juga di hari-hari lain saudara-saudara membaca. Dan terlebih Yohanes 3:16 itu sangat-sangat biasa untuk Anda. Tetapi saya percaya bahwa ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara buat kita untuk petikan ayat ini ya. Dan tajuk yang kita sudah sediakan adalah Natal Peneraju Hidup Baru. Atau karena saya tidak pakai kasut kan Mas? Oke, kita akan membaca Lukas 2:8-20. Anda yang membawa Alkitab, mari buka apa saja terjemahan Alkitab Anda. Walaupun sudah ayat yang sering Anda membaca, tapi dalam malam hari ini kita akan membaca sekali lagi ya. Lukas pasal yang kedua. Lukas pasal yang kedua 8-20, agak panjang. Bapak Ibu Saudara menyimak dalam Alkitab masing-masing. Saya akan bacakan dalam terjemahan baru yang bahasa Indonesia, dalam versi elektronik ya, dalam versi aplikasi di telepon, karena kadang ada sedikit ini ya, dengan yang Alkitab manual. Oke, tajuknya Gembala-Gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, sebab yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. 20. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan kita akan beralih ke Yohanes 3:16. Yohanes 3:16.
Mari sama-sama kita akan baca ayat ini. Apa saja terjemahan Alkitab Anda? Yuk sama-sama ya. Yohanes 3:16. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Tuhan diberkati kita semua yang sudah membaca, mendengar firman Tuhan, merenungkan, dan terlebih yang melakukan. Mari kita sekali lagi tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami baca dan kami dengar bersama. Kami tahu firman-Mu adalah makanan yang hidup, yang memberi hidup dalam kehidupan kami. Makanan bagi jiwa kami, bagi roh kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah firman-Mu, meteraikanlah dalam setiap hati kami. Jadikan hati kami seperti tanah yang subur itu, sehingga setiap benih-benih kebenaran firman-Mu jatuh dalam hati kami, ia akan bertumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan kami. Kuasai kami semuanya, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, baik yang mendengarkannya. Kami sama-sama diberkati. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang siap sama-sama katakan amin. 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 Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam nama Yesus, kita sudah selalu menyambut Natal setiap tahun di ujung tahunnya. Dan saya rasa saya juga belum pernah melihat saudara, walaupun setiap tahun sudah menyambut dan merayakan hari Natal, saya belum pernah menemukan ada seorang Kristen yang tidak punya semangat, ya, yang tidak punya semangat ketika tiba musim Natal. Ya, di gereja kami juga kami melihat, ya, mereka semua semangat, saudara, excited sekali. Ya, jauh-jauh hari, belum bulan 12 lagi sudah mulai pikir, sudah merancang, sudah mulai ya cari ide, ya sudah mulai berpikir-pikir apa kita membuat dengan hari Christmas. Orang muda, ya ibu-ibu, anak-anak sekolah minggu semua sudah mulai mikirkan. Christmas sudah mau datang, Christmas sudah mau datang. Apa kita membuat? Ya, saya percaya juga pasti di sini juga, pasti di gereja-gereja lain juga begitu, saudara. Bahkan kami di Kluang sangat awal juga, ya, belum bulan 12, awal bulan 12, ya, 5 hari bulan kami sudah merayakan Natal gabungan gereja-gereja BM lagi, ya, paling awal kami di Kluang, dan semua sangat bersemangat, saudara, ya, sangat puji Tuhan, ya, sangat luar biasa dampak dan pengaruh ya hari Natal. Dan saya berdoa, saudara, karena ini tiap-tiap tahun kita rayakan, saya terus berdoa bahwa semangat itu atau perayaan Natal itu, saudara, bukan hanya sekedar satu perayaan, ya, bukan hanya sekedar satu peringatan untuk Anda dan saya orang Kristen, bahkan secara umumnya, secara amnya bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ya, saya berdoa dan sering bahwa setiap hari Natal itu akan menjadi satu platform, menjadi satu momen, menjadi satu kesempatan dan peluang yang terbaik. Ya, bukan hanya sekedar perayaan dan pesta, tetapi membawa makna, membawa dampak, membawa kesan dalam kehidupan setiap pribadi anak-anak Tuhan yang terlibat. Nah, saat itu saudara, yang pastor bertanya, apa pastor temanya? Dan inilah saudara, Natal peneraju hidup baru. Ya, kalau kita melihat petikan ayat yang kita membaca sebentar tadi, saudara, dalam Lukas 2:8-20, saya rasa Bapak Ibu Saudara sudah selalu dengar cerita dari sekolah minggu lagi. Tentang gembala-gembala, tentang malaikat, tentang bayi Yesus di kandang,
yang dibungkus dengan lampin, ya, bahkan juga orang-orang Majus di luar cerita ini juga di Matius juga tentang orang Majus, tentang ya cerita Natal itu kan, kisah Natal itu sudah seperti menjadi bahagian dalam kehidupan Anda dan saya karena setiap tahun, saudara. Ya. Tetapi di saat kita merenungkan, saudara, ya, kita melihat ada sesuatu yang kita mau belajar dan renungkan bersama-sama pada malam hari ini tentang Natal. Ya. Natal itu peneraju hidup baru. Apa maksudnya, saudara? Natal itu kan artinya kelahiran Yesus Kristus. Natal artinya kelahiran Kristus. Jadi kalau kita merayakan hari Natal, jadi kita merayakan hari kelahiran Yesus Kristus. Ini sangat jelas dan Anda semua tahu. Peneraju, saudara. Kata peneraju ini bahasa Malaysia, ya. Di Indonesia saya tidak menemukan peneraju, tapi yang saya menemukan adalah itu sinonim, saudara, dengan itu pelopor. Ya, pelopor ataupun dalam artinya pelopor itu adalah yang membuka jalan atau yang merintis jalan, pelopor. Ya, jadi kalau Natal peneraju berarti kelahiran Yesus itu membuka jalan. Kelahiran Kristus itu merintis jalan. Hidup baru, ya, berarti hidup baru berarti sesuatu yang kehidupan yang baru, ya, yang belum pernah ya terjadi atau yang belum pernah berlaku, yang belum pernah dialami, yang belum pernah diterima, itulah yang baru. Berarti sesuatu yang baru lah gitu ya. Yang belum pernah Anda lihat, yang belum pernah Anda punyai dan miliki, itulah yang baru. Ya, walaupun saudara orang lain, ya mungkin itu untuk orang lain sudah lama, tapi kalau Anda belum pernah memiliki barang itu dan sampai kepada Anda bilang ini baru untuk saya. Oke, ya begitu ya. Walaupun barang lama, tapi kalau Anda baru terimanya, itu baru untuk Anda. Anda berkata ini baru untuk saya. Nah, saudara, yang dikasih dalam nama Yesus Kristus, Yesus sudah lahir 2000 tahun yang lalu, diberitakan kepada malaikat-malaikat, kepada gembala. Gembala-gembala itu menjadi saksi kelahiran Yesus sudah 2000 tahun yang lalu. Bolehkah Yesus yang 2000 tahun yang lalu menjadi baru dalam kehidupan Anda dan saya? Atau Yesus sudah expired? Ya, saya percaya bahwa Yesus yang lahir 2000 tahun lebih yang lalu tetap relevan untuk hari ini. Tapi saudara, kelahiran Kristus 2000 tahun yang lalu itu, saudara, dampak dan kesannya, kuasanya masih sampai hari ini. Kelahirannya 2000 tahun yang lalu, saudara, masih berkuasa untuk membuka jalan, untuk merintis jalan yang baru dalam kehidupan Anda, bahkan juga dalam kehidupan saya. Saudara, kita melihat dari contoh yang berlaku dari kisah Alkitab tentang gembala, ya, yang kita membaca sebentar tadi, saudara. Apa yang berlaku dengan gembala-gembala itu? Pada waktu malaikat datang dan memberitahukan kepada gembala-gembala itu, gembala-gembala itu dalam posisi ketakutan, saudara. Ya, kalau Anda membaca dalam Lukas 2 ayat 9 dikatakan, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Gembala-gembala ketakutan melihat tiba-tiba, saudara, datang malaikat yang bersinar, ya, dengan kemuliaan Tuhan yang bersinar mendekati mereka. Dan mereka terkejut dan dalam ketakutan. Ya, kalau saudara hari ini tiba-tiba ada malaikat datang dengan penuh kemuliaan datang,
Anda terkejut kan? Atau Anda takut kan hari ini? Ada banyak reaksi ya. Mungkin Anda juga takut, terkejut. Mungkin Anda juga, ya puji Tuhan, terus Anda menyanyi. Ada berbagai reaksi. Tetapi gembala-gembala, apa yang kita melihat, mereka sangat ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Tetapi saudara, apa yang berlaku, apa yang terjadi dengan malaikat-malaikat itu saudara? Dalam situasi ketakutan itu mereka tidak dikuasai dengan ketakutan dan gembala-gembala itu tidak berbuat sesuatu dalam ketakutannya. Mereka tidak mencari juga Pastor Habil untuk mendoakannya. Mereka juga tidak juga cari gereja mana, saudara. Ya. Tetapi dalam ketakutan pun mereka mendengarkan berita itu dan saudara, mereka meresponi dan mereka pergi. Ya, gembala-gembala itu pergi untuk melihat apa yang terjadi yang dikatakan oleh para malaikat itu. Dan dalam kisah yang kita baca sebentar tadi saudara, gembala-gembala itu pergi. Dan apa yang berlaku selepas mereka sampai kepada bayi Yesus, ayat 20 berkata seperti itu. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Ya, jadi ketika gembala-gembala sampai di kandang dan mereka menemukan bayi yang dilahirkan di situ, tepat seperti yang diberitakan oleh malaikat Tuhan. Kemudian bagian ini memberitahu kita, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Mereka tidak ketakutan lagi, mereka tidak takut lagi, tapi mereka kembali dengan memuji. Memuji berarti ada sukacita, saudara. Mereka memuliakan Allah, berarti mereka menyembah Tuhan. Ada perubahan yang terjadi dalam kehidupan gembala-gembala itu, saudara. Ketika apa? Ketika mereka melihat ada bayi Yesus. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran bayi Yesus yang ditemukan oleh gembala-gembala itu merubah hidupnya yang ketakutan menjadi yang bersukacita dan menyembah Tuhan. Jadi kelahiran bayi Yesus telah membukakan, telah menyingkapkan kehidupan gembala-gembala. Yang tadinya saudara, ya kita membaca itu mereka belum memuji Tuhan, mereka tidak memuliakan dan tidak menyembah Tuhan. Tetapi ketika mereka pulang saudara, mereka memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Mereka mengalami sesuatu yang baru dalam kehidupan mereka. Melalui apa? Perjumpaan pribadi, kelahiran Yesus Kristus telah membawa mereka. Nah saudara, satu hal yang kita belajar ke malam hari ini. Adakah kelahiran Yesus Kristus 2000 tahun yang lalu saudara membawa perubahan ataupun telah menerajui kehidupan Anda dan saya hari ini untuk memiliki hidup yang baru di dalam Tuhan. Kelahiran Kristus yang Anda terima, sudahkah ia membuka jalan, membuka hati, membuka minda, membuka pikiran Anda dan saya untuk menjalani kehidupan yang baru di dalam Tuhan? Atau hanya Yesus lahir itu kan 2000 tahun yang lalu, apa kesannya untuk saya? Yang penting saya jadi Kristen sudah. Yang penting saya
percaya Yesus, sudah. Ada ramai saudara yang percaya Yesus, ada ramai yang menjadi Kristen juga, tapi hidupnya masih hidup yang lama. Ya. Hidupnya masih kehidupan yang lama, tidak mengalami hidup baru. Padahal kalau kita sudah terima Yesus, saudara, kita sudah mengalami hidup yang baru. Sesungguhnya yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang di dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Yohanes 3 ayat 16 yang kita membaca tadi, saudara. Kalau kita percaya, menerima Yesus dan percaya Yesus, kita juga tidak lagi dalam kehidupan yang lama. Sebab barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Artinya hidupnya sudah diperbaharui, saudara. Tidak lagi ke dalam kehidupan yang lama, tidak lagi hidup dalam kehidupan yang gelap, tapi sudah berada di dalam kehidupan yang terang, di dalam satu kehidupan yang kekal. Tidak lagi dalam kebinasaan, tidak lagi dalam kematian, tidak lagi dalam maut, tetapi kehidupan yang kekal. Kenapa? Karena percaya Yesus Kristus dalam hidupnya. Nah, saudara, mari kita renungkan bersama-sama Natal malam hari ini. Adakah kelahiran Kristus sudah benar-benar lahir dalam kehidupan Anda dan saya? Jika Anda dan saya percaya Yesus, sudahkah benar-benar percaya dan menjadikan Dia Tuhan dalam kehidupan Anda dan saya? Karena sesungguhnya bila Anda dan saya telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, terang sudah datang dalam kehidupan kita, kegelapan sudah tidak ada lagi dalam kehidupan Anda dan saya. Tadi sudah kita nyanyi ya, Kristus lahir memberi terang baru. Betul? Anda ada di dalam terang yang baru? Haleluya. Yesus lahir memberi terang baru. Dan itu bukan hanya sekedar lagu, saudara. Harus benar-benar menjadi realitas dalam kehidupan Anda dan saya. Karena kelahiran Kristus itu membuka jalan. Kelahiran Kristus itu merintis kehidupan yang baru untuk Anda dan saya. Dan ini juga, saudara, akan berdampak dalam kehidupan Anda dan saya. Karena bila Anda sudah lahir baru, Anda sudah mengalami jalan yang baru dan kehidupan yang baru, maka Tuhan juga akan memakai Anda, ya, untuk membawa teman-teman Anda, untuk membawa saudara-saudari yang di luar sana, saudara, yang masih hidup dalam kehidupan lama mereka. Amin. Tapi kalau Anda dan saya belum mengalami kelahiran baru dalam Kristus, belum ada pembaruan dalam kehidupan Anda dan saya, maka saudara, itu ada sesuatu yang orang bilang cakap tidak serupa pikir. Ya, kita beri kesaksian kepada orang lain, maka saudara, itu akan berkesan dan membawa kehidupan Anda itu kepada saudara seiman. Anda berkata, ayo lahir baru, tapi Anda belum lahir baru. Bagaimana Anda boleh berkata, nak jangan merokok, tapi Anda masih merokok? Ya, itulah saudara. Dulu saya juga merokok. Waktu sekolah, bapak saya, saudara, sangat tegas dengan saya, jangan merokok waktu sekolah. Saya belajar merokok, ketahuan di dalam bilik, saudara. Bapak saya angkat kursi. Dia angkat kursi dan menghantam saya dengan kursi. Jangan merokok, masih sekolah, sungguh-sungguh. Tetapi saudara, masalahnya saudara, bapak saya merokok. Bapak saya masih merokok. Bukan saya, bapak saya, mama saya juga merokok, saudara.
Bagaimana saya mau tidak merokok? Orang tua saya merokok. Ya, senjata makan tuan, bumerang. Ya, so kita mesti lahir baru. Ya, biarkan Kristus bekerja, saudara, membuka hati Anda malam hari ini. Kalau Anda masih belum mengalami hidup baru, ya, biar Anda menjadi berkat buat orang di sekeliling Anda. Amin, saudara. Ya, saya sangat percaya, saudara, ya, gereja ini ya baru, haleluya, ya. Jadi Pastor Habil ya menjadi peneraju gereja community, gitu ya. Kalau Kristus lahir menjadi perintis jalan hidup Anda dan saya, kalau Pastor Habil peneraju, ya perintis untuk pembukaan gereja keluarga Kuala Lumpur di sini, saudara. Jadi Anda setiap pribadi juga akan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi perintis-perintis jiwa yang baru, saudara, untuk kerajaan Allah di tempat ini. Amin, saudara. Saya percaya Tuhan akan bekerja dalam kehidupan Anda. Nah, saudara, jadi soalan buat kita untuk kita renungkan bagaimana ya supaya kelahiran Kristus itu membuka jalan dalam kehidupan Anda dan saya untuk kita mengalami satu kehidupan yang baru. Ada dua hal yang kita belajar, saudara, dari petikan ini. Bagaimana Natal atau kelahiran baru Yesus Kristus itu menjadi peneraju dalam kehidupan baru kita. Yang pertama, kita melihat Lukas 2 yang kita baca sebentar tadi. Lukas 2 ayat 15, saudara. Lukas 2 ayat 15 berkata, ya, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Gembala-gembala, garis bawah ini soalnya, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi. Dan ayat yang ke-16, lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Ya, apa yang mereka lakukan? Lalu mereka cepat-cepat berangkat. So, dari dua petikan ayat ini, saudara, kita belajar bagaimana Natal, kelahiran Kristus, menerajui ataupun mengubahkan, membuka jalan untuk Anda dan saya selangkah maju ke hadapan, mengalami hidup baru. Yang pertama adalah kita harus memiliki kepekaan untuk meresponi terhadap berita Natal. Kepekaan untuk meresponi terhadap berita Natal. Gembala-gembala itu berkata seorang baik, marilah kita pergi, dan lalu mereka cepat-cepat berangkat. Apa artinya? Artinya ketika mereka mendengar berita baik itu, saudara, mereka tidak tunggu lama-lama. Mereka terus meresponi. Mereka terus bertindak. Tidak menunggu-nunggu waktu, saudara. Mereka tidak melengah-lengahkan waktu. Mereka tidak menunda-nunda lagi, saudara. Tidak banyak alasan.
Lalu mereka dengan cepat-cepat terus pergi, sudah. Ini ada sesuatu yang sangat luar biasa yang perlu kita belajar. Ya. Khususnya di anak-anak muda ini. Kalau dapat panggilan dari Tuhan, nantilah saya mau habiskan belajar dulu. Nantilah saya mau kawin dulu. Nantilah saya mau dapat anak dulu. Sudah dapat, nantilah saya mau dapat cucu dulu. Bila. Akhirnya bilang, ya. Tuhan sudah panggil, Tuhan sudah berbicara. Hari ini engkau harus sungguh-sungguh datang kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Nanti Tuhan, saya masih ada masalah lagi. Tuhan berkata, hari telah lahir bagimu juru selamat. Nantilah, saya mau tanya Bapak dulu. Bapak benarkah tidak? Nantilah, nanti saya punya boyfriend, saya punya girlfriend. Dia cantik, Pak. Dia handsome, Pak. Nanti kalau saya, wah, sungguh-sungguh ikut Kristus, nanti kalau saya aktif di gereja, wah, respon. Itu sangat penting. Tindakan itu sangat penting, saudara. Apa yang Tuhan gerakkan, apa yang Tuhan berbicara kepada Anda, respon dengan cepat. Maka Anda akan mengalami hidup yang baru, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jangan hanya pantas kalau ada promosi-promosi baru, saudara. Yang hanya menghabiskan uang Anda. Itu sangat cepat, saudara. Lagi kalau beli satu free satu, wah, cepat sekali responnya. Apalagi kalau ada free pengantaran, saudara. Wah, cepat sekali responnya. Tapi untuk respon firman Tuhan, kita harus, kalau kita mau, saudara, kelahiran Kristus membawa perubahan dalam kehidupan Anda dan saya, kita harus dengan begitu pantas meresponi firman Tuhan dalam firman kita. Jangan menunda lagi. Jangan menunda lagi. Apapun risiko dan tantangannya. Orang Majus, yang Matius 2 ayat 2. Juga ayat 9 Tuhan berkata, kami melihat bintangnya dan kami datang. Orang Majus melihat bintang. Ada tanda kelahiran raja. Mereka terus bertindak, saudara. Kami datang. Dan katakan, setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka. Orang Majus juga tidak menunda. Orang Majus bukan orang Kristen, belum percaya, saudara. Tetapi melihat tanda itu saja, mereka pergi, saudara. Mereka meresponi. Sebab bayi yang lahir bukan bayi yang biasa-biasa. Mereka bertindak satu perjalanan yang bukan senang untuk orang Majus. Bukan perjalanan yang mudah, saudara, untuk berjumpa dengan bayi Yesus. Tapi mereka terus meresponi ketika melihat bintang, melihat tanda. Mereka terus berkata, kami datang. Kami datang. Dan mereka segera berangkat, saudara, dan mencari bayi Yesus, mencari kebenaran, mencari kehidupan. Bagaimana dengan Anda dan saya malam hari? Berita kelahiran Yesus Kristus adalah berita yang memberikan keselamatan buat Anda dan saya. Berita yang memberikan kehidupan yang baru buat Anda dan saya. Dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Bagaimana Anda mau meresponinya? Itu bergantung kepada Anda. Mungkin Anda juga seorang Kristen, aku sudah percaya. Bagaimana Anda cara meresponinya? Bila Anda sebagai seorang yang percaya, ketika Anda memiliki kehidupan yang baru dalam Kristus, bagaimana Anda untuk mengaplikasikan kepercayaan Anda, kehidupan baru dalam Kristus, bagaimana Anda merespon dan mengambil tindakan dalam kehidupan Anda. Itu adalah
terpulang kepada setiap pribadi Anda dan saya. Ada kami saudara, di peluang di sini tidak ada. Puji Tuhan. Dia berkata dengan saya seperti ini, ya sudah lama saudara tidak di gereja. Biasa ya WhatsApp lah, biasa kan tugas kita pasti kan. Lama ini anak Tuhan ini tidak datang, tak nampak-nampak. Oke. Jadi WhatsApp lah, tanya kabar. Kabar. Itu kan. Nah, oh baik, pastor sehat gitu kan. Tiba-tiba dia berkata seperti ini, wah senang sekali. Pastor, saya sudah ambil komitmen. Saya mau aktif lagi pastor. Woi puji Tuhan. Saya baru tanya kabar loh. Dia sudah kata, aku mau aktif lagi pastor. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau aktif lagi. Saya mau setia lagi. Saya mau datang gereja. Saudara tahu? Sudah berapa bulan? Kita EJM berapa hari bulan berapa? Bulan Agustus ya? Agustus, September, Oktober, November, Desember. 5 bulan. Dia komitmen, saya mau aktif pastor, saya mau datang gereja, mau ibadah. 5 bulan. Saya ingat saya baru 1 kah 2 kali datang ibadah. Itukah respon kita sebagai pribadi yang percaya Yesus? Kristus sudah lahir dalam hidup kita. Kita sudah terima hidup baru, hidup yang kekal. Tetapi hanya perkataannya yes, respon. Tetapi 5 bulan 1 kali cukup saudara? Gereja 5 bulan 1 kali? Menurut saya tidak cukup saudara. Jauh tidak cukup dibandingkan kehidupan yang baru dalam Kristus Yesus. Tapi puji Tuhan di sini tidak ada amin. Sini semua setia. Pastor dia berkata komitmen yes, puji Tuhan. Melayani Tuhan, yes, melayani Tuhan. Setialah sampai mati. Seperti Tuhan Yesus, setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setiamu? Setialah sampai mati. Amin. Setia sampai mati saudara. Ya puji Tuhan, nama saya Setiono. Ya. Bahasa Jawa saudara artinya setia itu setia, ono itu ada. Wah, jadi ada setia. Setia sampai mati itu Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Tapi bukan 5 bulan 1 kali datang gereja itu bukan setia saudara. Itu ikut mood. Puji Tuhan. Jadi yang pertama saudara, ya, kita mesti responi firman Tuhan. Yakobus berkata, saudara, kita harus peka menjadi pelaku firman. Ya, kita harus menjadi pelaku firman, bukan hanya mendengar lalu melupakan. Coba kita lihat Yakobus. Teringat Yakobus. Yakobus 1 saudara. Ayat 22. Sebab itu buanglah ayat 21 ya Pak. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Amin. Tetapi, ada tetapinya saudara ya. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Mari kita bersama belajar. Kita menjadi pelaku firman. Sebab Kristus sudah lahir. Kalau siapa yang Kristus sudah lahir dalam hidup Anda, pasti semua sudah lahir. Ya, semua sudah lahir. Kristus sudah lahir dalam hidup Anda. Bagian yang kedua, mari saudara. Ya, firman yang tertanam dalam hatimu, yang sudah kamu terima, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
Ya, sama-sama kita menjadi pelaku firman. Responi firman Tuhan, saudara. Ya, bukan hanya yes, yes, yes. Nanti tahun baru lagi, ada komitmen baru lagi. Yes, yes, tulis banyak-banyak. Tetapi 1 tahun kok sama juga. Jadi saudara, kalau tak mau sama lagi, ambil respon, aplikasi, ambil tindakan, ya. Jangan tulis banyak-banyak. Tulis komitmen 1-2 cukup, tapi Anda lakukan. Daripada tulis 10 tapi tidak ada 1 pun yang Anda lakukan. Saudara, amin. Yes. Firman Tuhan yang 1-2 Anda lakukan, puji Tuhan. Daripada hafal semua 1 Alkitab tapi tidak ada yang dilakukan. Haleluya. Oke, yang kedua, saudara, yang kita mau belajar ayat 15 juga. Masih bahagian itu. Gembala-gembala itu sekali berkata seperti, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Gembala-gembala berkata, mengajak teman-teman yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Perkataan ini, saudara, apakah gembala-gembala sudah tahu apa yang terjadi di sana? Belum, ya. Sebab berkata kita akan ke sana untuk melihat apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Mereka belum tahu apa yang terjadi di sana. Mereka tidak tahu apa yang berlaku di sana. Ada bayi lahir atau tidak ada bayi lahir, mereka tidak tahu. Apa yang berlaku di sana, apa yang terjadi, apa yang ada di sana, situasinya bagaimana, keadaannya bagaimana, juga mereka tidak tahu. Tapi mereka dengar dari para malaikat itu, dikatakan di sana ada sesuatu yang baru. Dan gembala-gembala itu berkata, marilah kita pergi, ya, ke sana, ya, untuk melihat apa yang terjadi di sana. Mereka pergi tak? Mereka pergi, ayat 16 berkata, lalu mereka cepat-cepat pergi. Saudara, apa yang kita belajar dari para gembala ini? Yang kedua, saudara, kalau kita mau kelahiran baru itu, saudara, membuat hidup kita menjadi hidup yang baru, kita harus belajar, saudara, untuk memiliki satu iman, ya, memiliki iman ataupun keyakinan di hari Natal ini ada sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Atau kalau di luar Christmas, saudara, boleh diaplikasikan di luar hari Natal. Ada memiliki iman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, sekalipun belum terjadi, saya percaya pasti ada sesuatu yang dahsyat di dalam Tuhan. Kalau Anda punya iman seperti ini, saudara, saya percaya Anda pasti akan mengalami satu kehidupan yang baru. Artinya ada melakukan sesuatu, ada belum melihat, tapi ada yakin pasti ada sesuatu yang terjadi. Pasti ada sesuatu yang dahsyat terjadi. Anda pasti akan mengalami sesuatu yang baru. Tapi kalau Anda belum melangkah, selalunya begini kan, Anda belum melangkah, mungkinkah? Betulkah? Bolehkah? Saudara, belum melangkah tapi sudah ada keraguan. Dan itulah, saudara, yang akan membuat Anda tidak akan sampai mengalami sesuatu yang baru. Karena untuk mengalami sesuatu yang baru, kita harus yakin dan percaya. Kristus sudah bukan jalan bagian Anda dan saya. Hanya percaya saja. Hanya percaya saja, saudara. Maka Anda dan saya akan mengalami sesuatu yang baru. Yohanes 3:16 berkata, barang siapa percaya, ia tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Soalnya Anda mau percaya
Hari Anda mau percaya? Kalau Anda percaya, Anda yakin dalam Kristus Yesus, ada kehidupan, ada kekekalan, ada jaminan. Anda komitmen dan Anda meresponi dengan segenap hati. Bukan respon dengan kata-kata. Saya percaya Anda dan saya akan terima kehidupan yang kekal. Amin, saudara. Tapi kalau Anda tidak percaya dalam Yesus Kristus ada kehidupan yang kekal, ini kata-kata saja, maka kita tidak akan pernah mengalami kehidupan yang kekal. Belum kita terima, saudara. Belum kita masuk ke sana. Kita masih hidup di bumi ini, saudara. Ya, tetapi ketika Anda dan saya percaya, berkata seperti gembala-gembala itu, mari kita pergi dan melihat apa yang terjadi di sana. Dan akhirnya, saudara, perjalanan mereka tidak dengan sia-sia. Mereka menemukan sebuah kebenaran. Mereka melihat apa yang diperkataan itu benar-benar terjadi. Dan mereka memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Dan saya percaya, ya, Anda dan saya, ya, dengan segenap hati percaya walaupun sesuatu belum terjadi. Kehidupan kekal belum kita terima, kita percaya, kita akan terima. Dan waktu itu, saudara, kita akan memuji dan memuji dan memuji Tuhan. Di surga kita memuji Tuhan. Di surga kita akan memuliakan Tuhan. Amin, saudara. Dan bukan hanya di surga saja. Bila kita percaya, di bumi juga kita akan mengalami sesuatu yang luar biasa, yang baru Tuhan sediakan buat Anda dan saya. Amin, saudara. Saya percaya, saudara, ya, tapi juga kesaksian tentang bagaimana memulakan gereja ini, saudara. Ya, karena dimulai dengan iman, saudara. Percaya sungguh-sungguh. Belum melihat Anda, tapi dia percaya sesuatu Tuhan pasti bekerja. Dan hari ini, kalau dia tidak beriman, saudara, ya, kalau pasti tidak percaya dengan segenap hati, dia tidak akan melihat hari ini. Betul gak, Pastor? Dia tidak akan melihat Anda dan saya. Saya juga tidak berdiri di sini kalau tidak perlu imannya, saudara. Dia belum melihat, dia belum mengalami, dia belum tahu apa yang akan terjadi hari ini. 14 hari bulan 12. Tapi 1 hari bulan Jun dia sudah percaya. Sebelum itu juga sudah percaya, saudara. Tuhan lakukan sesuatu, maka terjadi. Amin, saudara. Haleluya. Kesaksian kami, saudara, ya, baru-baru di ujung tahun ini, puji Tuhan, kami sangat-sangat diberkati Tuhan. Ya. Sampai kesaksian ini karena kemuliaan nama Tuhan, saudara. Ya. Di KBM Center, saudara, ya, kami ada KBM Center, Pas David pernah pergi, ya. Ya, dulu kami di tingkat 1, sekarang kami di tingkat 3, saudara. Dan puji Tuhan, dulu 1, sekarang sudah depan belakang, lebih besar, lebih luas. Iya. Dan puji Tuhan. Dan baru-baru ini, saudara, ya, itu tepat karena COVID, ya, dulu dikebakkan remaja ke bahasa Inggris. Ya, satu pihak menyedihkan, tapi untuk kami sukacita pula. Karena pelayanan remaja untuk bahasa Inggris tutup, saudara. Ya, tapi Tuhan izinkan. Ya, kami pelayan KBM. Tuhan berikan pertumbuhan. Jadi kami gunakan itu, saudara. Ya, selepas COVID mereka sudah sangat kotor lah. Dan baru-baru ini kami gunakan itu. Dan setelah itu saya bilang dengan ini, saudara kita Samudra. Samudra, kita sebelum tahun baru kita cat lagi. Kita cat ini sebagai satu blok itu kuning. Tak tahu macam mana yang lain putih, satu blok itu kuning. Saya bilang kita mau cat inilah. Kita tengok sudah kotor dan tak cat. Oke lah, Pastor. Tidak lama, saudara, ya, hari itu ada pujian penyembahan. Kemudian ada seorang hamba Tuhan berkata dengan saya, Pastor, kami mau cat ini semua bangunan, Pastor. Ya, oke, boleh. Nanti you buat, ambil bill, bagi tahu. No, Pastor, don't worry about that. Bos atas dia bilang, kita akan buat. Pastor terus bagi dia kertas. Pastor pilih sejak kala apa? Wah,
Dia cat semua saudara. Samudra bilang, pastor saya sedang bincang dengan satu remaja kita. Kita nak cat kalau apa? Dan cari cat yang macam mana? Terlambat sudah mereka. Bukan saja dia cat sudah, dia renovasi habis di tempat. 16 lampu yang panjang-panjang itu 16 biji dia tukar baru semuanya biji. Dia letak salib ros, ada lampu cantik-cantik. Ada kasih tulisan lagi, dia buat sendiri cantik tulisan. Ekon disebut langsir dia cuci. Ini lantai saudara itu kapet dia vacuum sampai lebih 15 kali dia vacuum. Bayangkan kotor saudara. Dia buat semua tangga naik, dia cuci saudara. Saya hanya bisa meneteskan air mata. Saya hanya bilang mau cat sedikit saja. Tuhan kerjakan begitu dahsyat. Kenapa? Karena percaya Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin saudara. Haleluya. Ya, jadi kami hanya nak buat, oke lah, you tak mau kasih ini semua, kita buat appreciate you lah. Nanti kita buat di jamuan makan. Oke, itu boleh pastor. Sudah iman, percaya dengan sesuatu yang belum terjadi. Ada berani? Bukan mudah, tetapi saudara, kalau Anda tahu siapa yang lahir yang Anda rayakan hari ini, ketika Anda percaya, sila aku kata Tuhan, bukankah ke Tuhan Allah? Kita selalu Tuhan sanggup, Dia sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup. Tapi Anda dan saya hanya percaya saja. Amin. Saya percaya Anda akan melihat sesuatu. Saya tidak tahu apa pergumulan Anda hari ini. Ya, mungkin Anda sudah mulai putus asa dengan pergumulan Anda hari ini. Mungkin Anda sedang, ya sudah sekian lama aku bergumul. Saudara, malam hari ini, bila kamu mendengar firman Tuhan, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati, meresponi firman Tuhan. Bangkitkan imanmu, saudara. Maka hari Natal malam hari ini, kelahiran Yesus Kristus hari ini akan membawa kehidupan baru Anda. Turun tangga ini saudara akan mengalami kehidupan yang baru. Amin saudara. Bukan hanya tahunnya yang baru, Anda juga mengalami kehidupan yang baru. Percaya saudara. Mari kita bangkit berdiri saudara. Yohanes 20 ayat 29b berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saudara kita datang kepada Tuhan malam hari ini dengan sikap hati rendah hati. Saudara, kita tidak mau hari Natal hanya sekedar peringatan dan perayaan saudara. Karena hari Natal tidak sama dengan perayaan yang lain saudara. Perayaan Natal harus menjadi perayaan yang berbeda dari perayaan-perayaan yang lain. Kepercayaan lain biar kepercayaan mereka saudara. Tapi hari Natal ada satu yang sangat berbeda. Karena perayaan Natal, perayaan hari kelahiran Yesus akan membawa hidup yang baru. Kelahiran Kristus akan meneracui kehidupan baru Anda ketika Anda malam hari ini meresponi firman Tuhan dan Anda bangkitkan iman Anda malam hari ini. Sekalipun Anda belum melihat, sekalipun Anda belum mengalami, sekalipun Anda belum terjadi, tapi percaya Tuhan kita Tuhan dasar, maka Dia akan sanggup. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Rendahkan hati saudara. Apa pergumulan saudara? Mari datang kepada Tuhan. Kita tutup mata semua saudara. Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Sekali lagi. Haleluya. Pandang Yesus saudara. Pandang Yesus. Pandang Yesus. Jangan pandang sebelah kanan kiri Anda.
Dia manusia, dia bisa mengecewakan Anda. Tapi pandang Yesus, tutup mata dan fokus pada Yesus. Dia yang lahir 2000 tahun yang lalu, izinkan dia lahir dan tinggal dalam kehidupan Anda malam hari ini. Dan responi firman Tuhan. Dan bangkitkan iman Anda. Haleluya Yesus. Glory, haleluya. Oh, haleluya. Urabaka syakanda karalabas syakanda karalabas. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Apapun pergumulan Anda, mungkin 1 tahun ini saudara, Anda belum melihat, Anda sudah bergumul dan bergumul. Mungkin malam hari seolah mau putus asa, terlalu berat, suka dan terlalu sulit. Malam hari ini ada terang baru buat Anda. Kelahiran Kristus membuat terang baru dalam hidup Anda. Percayalah, percayalah. Mungkin Anda sudah mulai mau give up. Malam hari ini bangkitkan iman Anda. Dia yang lahir 2000 tahun yang lalu, kuasanya sama sehingga hari ini. Haleluya. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari saudara, kalau kamu ada sedang dalam pergumulan itu, letak tangan saudara di dada Anda, saudara letak tangan kanan Anda di dada saudara. Haleluya. Atau tangan kiri saudara di dada, tangan kanan saudara terangkat untuk Tuhan Yesus. Kalau ada sedang bergumul dan ada sedang, saya sudah mau putus asa dengan perkara ini, atau dengan masalah ini, atau dengan situasi ini. Mari letak tangan kiri Anda di dada, di hati saudara, dan tangan kanan Anda terangkat untuk Tuhan Yesus. Izinkan dia berkarya dalam kehidupan Anda, dalam perkara Anda, di dalam nama Yesus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Mari boleh saudara tolong bantu jadi chorus. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkan. Sekali lagi, bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagimu. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang mengangkat tangan malam hari ini, percayalah, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab kuasanya sama yang membangkitkan Lazarus, dia juga yang membangkitkan Anda malam hari ini. Dia yang memulihkan orang yang buta, orang yang tuli. Dia juga yang sanggup memulihkan Anda malam hari ini. Haleluya. Apapun pergumulan Anda, katakan, Tuhan, aku serahkan masalah dan perkara. Katakan kepada Tuhan, aku percaya malam hari ini. Sekalipun aku belum melihat, sekalipun aku belum mengalami, tetapi aku mau percaya Engkau Allah sanggup. Haleluya. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa untuk mereka yang mengangkat tangan malam hari ini. Apapun pergumulannya Tuhan, Kau tahu dia. Di dalam nama Yesus diangkat. Di dalam nama Yesus. Biarlah malam hari terima mujizat dalam hidup mereka. Pulang dengan sukacita. Datang dengan beban pergumulan. Datang dengan
ketakutan, datang dengan kekhawatiran, datang dengan kecemasan karena masalah dan pergumulan itu. Di dalam nama Yesus, engkau pulang dengan sukacita. Semoga pulang dengan iman yang baru dalam Kristus Yesus Tuhan. Engkau pulang dengan memuji Tuhan. Engkau pulang dengan bersorak-sorai dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus hamba berdoa, diangkat semua beban dan pergumulan. Di dalam nama Yesus, apapun itu, di dalam nama Yesus, yang sudah mulai lemah dikuatkan, bangkit kembali dalam nama Yesus. Ada kekuatan baru. Engkau tidak lemah. Malam hari engkau terima kekuatan baru. Engkau yang sudah mulai lemah, engkau sudah mulai, yang sudah berpikir mau undur, malam ini berkata, no, aku kuat. Bersama Yesus aku kuat. Aku selesaikan. Aku lewati. Aku menang bersama Yesus. Aku terima dan alami hidup baru bersama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Di dalam nama Yesus. Kalau ada di antara kami, Tuhan Yesus, tengah-tengah kami yang ragu, yang bimbang, yang cemas, di dalam nama Yesus, malam ini Roh Kudus berkarya, mengalir penuhi hati mereka Tuhan. Berikan keyakinan yang baru, sehingga tidak ragu dan tidak bimbang lagi, tapi fokus dan pandang Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Diberkatilah firman-Mu, menterikan setiap pribadi lepas pribadi. Di dalam nama Yesus. Roh Kudus berbicara. Hamba terbatas untuk berbicara, namun Engkau tidak pernah terbatas dan tidak dibatasi oleh apapun. Berbicara bagi setiap pribadi anak-anakku di tempat ini, sehingga mereka punya pengenalan yang lebih dalam akan Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi diberkatilah kami semuanya yang sudah mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami sudah bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk. Sudah mic ya? Saya mau dengar kesaksian Anda nanti. Bukan hari ini ya. Ada yang boleh berjumpa dengan pastor dan kongsikan ya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati semuanya. Shalom. 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 Yes.